Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya selalu melantunkan hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, bahwa sekilas saya mengartikan hong itu adalah cara pakai tajwidnya mesti panjang, ya, bacaannya mesti panjang, karena dari hidup sampai dengan ngadep hono coroko ono utusan toto sawolo dat yang tidak bisa menampik hidup atau datan kena sawolo. Lalu podo joyonyo di depan Tuhan, manusia pada jayanya, pada dikdayanya di mata Tuhan sama intinya. Mogo bodong setiap manusia pasti akan menghadap kepada Tuhan lah, itu maknanya hong. Jadi hong itu bukan suara anjing ya, kata kasarnya, atau sono atau segawon bahasa halusnya lah. Wilahing jati itu bertongkat tauhid, wilahing jati itu bertongkat tauhid. Hong wilahing jati nuhoni itu hanya semata-mata melakukan, nuhoni itu hanya semata-mata melakukan. Wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara lah. Dalam hal ini kita semua, karena kita anak Nusantara, menghajati atau meneruskan hajat-hajatnya leluhur yang belum pernah terwujud, semestinya demikian. Lalu tabe uluk salam mulya, tabe itu dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan segala kerendahan hati, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap saling menolong, siap melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang tentunya makhluk sosial, mesti bersosial ya. Bersosial itu ya bersosialisasi ya, murah tangan, taruhlah murah tangan lah, pemberi, saling memberi dan saling menerima mestinya. Lah kalau sekarang kebalikannya, maunya diberi, nggak mau memberi. Lah ini yang menyebabkan ada sebuah ketimpangan, dan bahkan kebijaksanaan sekarang itu, orang yang suka memberi itu dimanfaatkan itu banyak terjadi lah. Hal yang demikianlah ini yang perlu saya jelaskan atas uluk salam saya, dan tebusan ini saya tentu melakukan spiritual yang secara terus-menerus berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun untuk bisa menemukan salam asli Nusantara inilah. Tentunya spiritual ini juga ya tidak mudah dan tidak murah begitu, tidak mudah dan tidak murah lah. Ini saya beritahukan bagi yang akan mengikuti, tentunya ya mengikuti dalam arti ingin menggunakan ini ya semestinya dengan arti yang sesungguh-sungguhnya, jangan seperti sekarang assalamualaikum terus nagih dengan mohon maaf uang berbunga atau rentenir cara kasarnya. Assalamualaikumnya bagus, tapi ketika Bu ini setorannya umpamanya, ini kan keliru lah. Yang saya maksud tabe uluk salam mulya ini adalah mohon maaf semaaf-maafnya dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Nah kalau sudah ibaratnya uang rentenir itu kan jelas uang yang hasil kejahatan. Kejahatan dalam artian jiwa kita itu semestinya siap saling tolong, tapi memanfaatkan sesama ini untuk bagaimana saya bisa kaya, untuk bagaimana saya bisa lebih tinggi ekonominya dari Anda, dengan cara saya punya uang lalu saya kreditkan lah. Ini kalau Pakem Jawa ini jelas tidak ada yang demikian, yang seasli-aslinya. Namun sekarang karena sistem ini telah teratur oleh kaki Amir ya, saya tidak mengatakan kaki Amir, mungkin Amerika mungkin gitu loh, sehingga sistem kapitalisme dan sistem imperialisme ini bisa diatur dengan atas nama duit atau kertas lah. Kanugrahannya Tuhan sekarang sudah diganti oleh duit lah, ini dibeli oleh duit, intinya seperti itu. Saya akan merana bahwasanya sebagai adat dan budaya asli orang Jawa ini semestinya mengenali adanya tahun Jawa. Tahun Jawa ini bukan tahun Hijriah ya, tahun Jawa ini ya tahun Jawa. Kalau tahun Jawa sekarang itu
bulan Sura besok kalau nggak keliru tahun 1957 ya. Sekali lagi, bulan Sura besok itu adalah tahun 1957 lah. Saya akan menguraikan orang Jawa ini tidak lepas dari sebutan candra sengkala. Candra itu rembulan, sengkala ini adalah sengkala ya. Sengkala itu ya taruhlah kita membaca ada yang akan datang. Artinya ini kita mesti tanggap arso ya. Tanggap arso itu bukan berarti kita berhura-hura, tapi menanggapi tahun yang akan datang akan ada kejadian apa lah. Besok tahun 1957, tahunnya kalau nggak keliru itu Jim awal ya, lalu windunya windu Sancoyo ya, kalau nggak keliru ini tahun 1957 Jim awal windu Sancoyo kalau nggak keliru lah. Saya akan mengartikan sedikit karena bukan kodak-atik maduk, namun sebuah adat kita mesti mengenali dengan candra sengkala lah. Candra sengkala itu angkanya dibalik, yang semestinya 1957 kita membacanya itu dari belakang ya. Itu tentunya ada ilmunya tersendiri, bisa diklik di YouTube atau di Google, itu akan muncul bagaimana cara menghitung candra sengkala ya. Candra sengkala ini penting kita ketahui lah. Dalam rangka itu saya akan menguraikan sedikit candra sengkala yang saya rakit oleh saya, yang saya rakit bahwasanya ada hitungan 1957 ini. Saya membuat candra sengkala saya, karena itu kan semua saja bisa membuat ya, semua saja bisa membuat, tinggal bagaimana susunannya. Namun di situ tentu artinya itu sama angka 1 ya, bumi ibaratnya, dan sebagainya itu bisa dipelajari. Karena mohon maaf kalau kita sekarang itu walaupun sudah hafal tentu perlu membuka, takut keliru karena hal yang seperti ini sudah tidak dipelajari dalam kesehariannya. Bahkan orang Jawa ya, orang Nusantara ini yang semestinya ada pakem penanggalannya, sekarang sudah berkiblat kepada penanggalan Masehi, dan lalu penanggalan Jawa ini tergeser dan bahkan nyaris hilang ya, nyaris hilang. Namun saya mencoba mengingatkan bahwa candra sengkala tahun besok ini adalah Dwijo Denowo Gapuro Bumi. Dwijo Denowo Gapuro ning bumi lah taruhlah. Lah Dwijo ini artinya adalah guru ya, atau pendidik. Dwijo ini artinya guru atau pendidik lah. Lalu Denowo itu artinya ya buta, raksasa atau rasekso gitu, sama juga ya. Pendidik atau guru, Denowo, Gapuro itu ya Gapuro. Gapuro itu ya pintu masuk ya, pintu masuk ke bumi. Artinya pendidikan keangkaramurkaan yang masuk ke bumi ini niscaya semakin ngombro-ombro. Artinya sistem kapitalisme ini dimungkinkan akan semakin ngombro-ombro. Lalu ada apa gerangan tahun besok? Menurut saya karena ngombro-ngombronya keangkaramurkaan, kita patut waspada yang bahwasanya sekarang Ukraina dan Rusia sedang gontok-gontokan atau sudah perang lah, sudah 1 tahun. Niscaya kita patut waspada bahwasanya tahun besok ini, tahun 1957 Saka atau tahun Jawa ya, dimungkinkan akan terjadi perang dunia atau perang nuklir. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tahun 1957 bulan Sura ini besok kita mulai tahun Jim awal, windunya windu Sancoyo. Windu Sancoyo ini niscaya windu yang puputan, akan terjadi perang dunia atau perang nuklir pada tahun besok lah. Ini secara garis besar saya mengatakan demikian karena patut kita waspadai yang bahwasanya sekarang Dwijo Denowo atau guru keangkaramurkaan sudah berada di mana-mana. Mohon maaf, mungkin sekolahan pun secara umum sekarang kacamatanya sudah kacamata Denowo ya. Artinya kacamata Denowo karena sekarang sistem pendidikan itu sudah sangat bergeser dari sistem pendidikan yang lama. Artinya guru sekarang dan guru yang dulu, karena
guru dulu ini, guru zaman dulu yang saya maksud, ini ikut membuat negara. Lalu guru sekarang dibuat oleh negara. Lah karena dibuat ya, otomatis menjadi, kata kasarnya, menjadi bebannya negara. Lah kalau dulu mengorbankan untuk negara, lah kemungkinan inilah yang dikatakan Dwijo Denowo Gapuraning Bumi. Lah kemungkinan yang demikian, makin hari makin panas, mungkin pada tahun besok ini diawali bulan Sura, waspada akan perang nuklir atau perang dunia yang ketiga. Saya rasa demikian. Terima kasih.